Sekarang jam 5.25. Aku udah siap dari penginapan ini. So sekarang mau langsung cari sarapan dulu, baru trekking. Let's go. Dan barang-barang itu masih di sini. Jadi nanti kita buru-buru balik karena jam check out-nya kan jam 12 ya. Paling bisa minta ekstra tuh maksimal di 12:30 biasanya. So ya, aku mau tunjukin ke kalian view-nya bagus banget. Tuh. Ada kolam renang. Sunrise. Ini tuh emang sengaja nggak sunrise karena ya udah kayak lagi nggak pengen aja. Aku lebih suka sunset sih. Tapi kalau lagi di gunung-gunung yang tinggi bagus sunrise. Lagi nggak pengen sunrise jadi saya langsung cus. Agak sepatu aku dekil banget. Gak apa-apa dah. Namanya juga anak gunung tuh kotor banget. View-nya tuh sunrise-nya udah mulai hilang. Gunung-gunungnya kelihatan dari sini. Karena emang bener-bener deket banget. Jadi aku tuh nanti habis turun dari Bukit Cendono ini tuh bakalan langsung pulang karena aku nggak jadi ke Kediri karena lagi ini. Ya udah. Saya sekarang mau cepet-cepet berangkat biar nggak kesiangan. Mau nyari sarapan, makan dulu. Lihat nih view-nya. Tuh, bagus banget kan? Cerah. Tuh. Oh, view-nya belakang bagus banget, cerah. Kayak ada sawah-sawah gitu dan ini tuh cuacanya dingin. Tuh kan, cakep kan? Ini sawah-sawah. Sunrise. Di review semuanya sama dia, aku kayak simpel-simpel aja. Jadi soalnya kita langsung cus aja dah. Buru siangan. Kita nggak pakai helm karena emang bener-bener deket banget. Tapi jangan dicontoh, sekitar 6 menitan. Kita mau cari makan di pinggir jalan aja. Lihat, nggak tahu. Wow, di jalan. Aku kasih tunjuk ke kalian view depannya itu bener-bener gunung. Jadi kalian harus lihat nih videonya sampai akhir. Tuh kan? Cakep banget. Oh my god. Tuh. Kayaknya Penanggungan gak sih? Bukan. Ternyata kelewat. Iya. Belok di Dusun Kemiri. Kediri anjay. Tuh. Ini masuk ke kita mau cari makan dulu ini di rumah. Ini. Oh ini. Ini dia trennya turunan. Tuh. Salah sawah. Belum nemuin warung makan lagi. Tanjakan turunan, tanjakan turun. Oh ini villa. Nah ini ada pelangnya. Itu ya. Dan udah mulai masuk nih, ada pelang-pelang nih. Tuh 50 meter base camp. Udah deket banget. Bukitnya mana ya? Dari tadi tuh harum-harum. Cara sudah sampai base camp. Tuh. Iya, aliran air. Oh ya, kita nanti ngelewatin sawah-sawah. Kayaknya kamu lewat situ deh lebih aman. Palangannya tadi parkir motor, zir. Lewat sini dah, nggak apa-apa. Ini Muti lagi mencoba beratraksi ya, dia melewati. Ini nih, aliran sungai. Itu dia udah sampai di base camp. Lihat, lumayan pendakinya. Ini kayaknya TikTok deh. Paling ada yang ngecamp juga. Tuh, sekarang lagi di base camp. Langsung registrasi. Sat-set. Bang. Wah, nggak ada orangnya. Tuh, kayak gini. Wow.
Sekarang tuh jam 5.50. Ini abangnya belum ada, jadi kayaknya aku langsung mau trekking dan nggak jadi beli makan karena ya adalah paling ngemil-ngemil aja di trek. So ya langsung let's go. Yuk. Ganti sepatu nggak sih? Ya sok. Pakai tuh, nih. Dia harus pakai sendal anjir. Tuh, aliran air. Terus ini ada jalur pendakian. Base camp. Pos 1, pos 2, pos 3 area camp. Puncak. Jernih banget airnya. Tuh. Ada toilet, musola. Tuh, nggak boleh udahan motor masuk. Ada pendaki juga tuh yang TikTok. Oke, aku udah siap sambil nunggu si persiapan pakai sepatu. Aku mau ngemil-ngemil dulu. Jadi biar ada makanan yang dibakar gitu loh. Bener-bener ini deket banget, boy. Bismillah. Langsung nangkep kok. Kita nagisnya nanti aja karena nggak ada petugasnya di sini. Enak. Harus banyak buah. Ayam. Suasananya enak banget. Pengen deh punya rumah di sini. Vibes-nya dingin, sejuk. Aku lagi radang jadinya sakit banget. Ya, sebelum melakukan trekking, alangkah baiknya kita berdoa semoga waktunya tepat waktu ya, karena kita harus ngejar take out juga dan cuacanya well sampai kita turun. Doa mulai. Apa kemarin? Bukit Cendana. Ayo. Bukit Cendana. Nanti kita bakalan ngonten semuanya, jadi pasti estimasinya agak lama, cuman kita berusaha buat mempercepat. Let's go, ini dari Sugeng Rawuh ing Bukit Cendana. So, yuk. Si Dinda lagi foto-foto di belakang, jadi aku mau duluan tipis-tipis sambil ngonten ya. Karena kalau kita sama-sama lama, nanti bakalan nggak efisien waktu yang kita kejar. Oh sih efisien. Nih jalanannya bang. Masa ini sebenarnya becek nih. Bisa nih naik motor, kasihan. Tuh. Walaupun ketinggiannya cuma sekitar 900 apa 1000-an kemarin aku lihat. Cuman jalan yang kayak gini tuh malah justru gunung yang panjang gitu loh, ngerti gak sih? Kalau yang lain kan ketinggian tapi kayak langsung nanjak gitu kan. Kalau gunung-gunung kayak gini tuh panjang di perjalanan perkebunan warga gitu loh. Enak banget, ini tuh kayak gunung Putuk Gragal. Jadi airnya tuh bener-bener aliran air seger banget. Ini nanti pas turun aku kayaknya bakal ngedrone. Nah biasanya yang lihat di video orang-orang tuh mereka tuh pada trekking kayak siang gitu loh. Dan kalau siang kan langitnya biru banget tuh, bagus aliran airnya. Ini cocok sebenarnya buat solo hiking, cuman aku balik kali ini tuh nggak bawa peralatan buat solo hiking karena aku kayak ya udah pengennya TikTok aja lah, nggak apa-apa. Nanti next time kalau masih ada waktu kesempatan, aku bakal cobain deh solo hiking di sini. Jadi ini kayak hitung-hitung survei dulu nggak sih? Belum ada dia, belum muncul. Biasa cewek kalau lagi udah kena kamera mirror tuh treknya tuh bener-bener sawah-sawah. Tahu kenapa tas aku kayak nekuk gitu loh? Karena ini tuh emang bukan tas hiking, ini tuh tas traveling. Cuman karena aku lagi pengen pakai aja dan aku cuma bawa pulangnya ini, jadi ya udah. Sekalian kan aku bawa drone tuh jadinya pasti harus bisa masuk tas gede kan.
Tiba-tiba si Dinda tadi jalan sama cowok. Baru pagi-pagi loh udah jalan sama cowok. Anjir. Akamsi. Jangan menimbulkan fitnah. Let's go. Tuh enak banget, syahdu banget. Ini kalau ada area campingnya, kayak lahan gitu pasti bagus. Bener, aku terkagum sih. Ini salah satu gunung juga yang menurut aku ini tuh di Jawa Timur gitu loh, bukan di luar Jawa. Bagus banget, Masya Allah. Ada aliran air tuh di bawah. Kayaknya puncaknya ini gak sih? Tuh, aliran air dari bawah. Ini aku kalau keinget kayak gini tuh kayak aliran air yang ada di Tanra Lili. Tuh, sepanjang kita jalan perkebunan nih ada aliran airnya. Treknya masih landai. Becek. Kayak gini tuh hitung-hitung pemanasan. Terus buat kalian yang salvok, ini kayaknya pendakian aku yang kedua deh pakai kerudung segi 4. Yang pertama kan waktu di Kuta tuh, tapi nggak bawa topi. Bapak. Kemarin waktu di mana sih kita kemarin pendakian? Nah, di Watu Jengger aku lupa nge-record. Ini buat kesehatan. Sekarang aku baru record nih di Bukit Cendono. Dan baru ingetnya di sini. Pas udah jalan di sini. Gak apa-apa dah. Ini Akamsi yang lewat di sini. Tuh, banyak warga-warga juga yang lagi di sawah. Let's go. Dari tadi treknya masih kayak gini. Dan airnya bener-bener estetik parah gak sih? Kenapa? 30-40 menit. Apa? Ini ke pos 1. Oke. Tuh. Masya Allah. Asli aku pengen punya rumah di sini. Bagus banget. Kayak estetik gitu loh. Terus juga menyatu dengan alam. Gak perlu pakai AC, udah dingin. Ngantuk, kemarin turun tuh tidur jam 3-an sampai jam 6. Terus bangun paginya tidur setengah 1, bangun jam setengah 5, lanjut trekking. Kehidupannya gitu, kayak naik turun tidur, naik turun tidur. Ya begitulah mencari pundi-pundi rupiah. Makin sempit jalurnya. Warga. Ada pelang tuh. Bukit Cendono. Tuh. Ini tuh tumbuhan apa sih? Ubi nggak sih? Ubi. Kalau nggak salah, itu kentang. Oke, ngeliatin jembatan kayu tuh. Aliran airnya. Ini kalau kalian stres tinggal nyemplung aja nih. Ini tuh bisa tau dibikin wisata yang pakai ban itu. Lumayan kan? Karena aliran airnya deres dan lebar juga tempatnya. Jadi siapa tahu nih masukan buat warga daerah sini. Pasti bakalan rame sih kalau dibikin kayak gitu. Kalau kanan tuh kayaknya bakalan turun ke sana. Tapi itu ada tuh jembatan. Cuman kita dilewatin sebelah kiri nih. Bukit Cendono. Setahu aku ada orang tuh foto-fotonya di itu bebatuan aliran air. Kayaknya di sana deh. Bakal lewatin nggak sih? Di sana tuh, bawah sana. Ini bagus banget, sumpah aku keinget di Sulawesi tahu. Bagus. Ngedrone, habis itu pura-pura jalan di jembatan. Bah, cakep sih. Lanjut jalan. Udah kayak masuk hutan gitu. Enggak sih, cuman masih melipir. Percabangan nih. Udah jelas banget. Itu juga ada tuh depan tuh. Nah ini nih. Let's go. Oke, ini kayak pinusan gak sih? Masuk hutan. Langsung tanjakan nih. Asli kalau lagi radang perih banget, sakit. Kalau cuman pilek masih well lah ya. Nggak apa-apa, nikmatin aja.
Ih, sama aja tahu treknya. Cuman dia nanjak yang ini. Astaga. Pasti bohong nih, bisa lewat kanan nih. Nggak harus lewat atas. Oh, ini paling tuh jalur buat warga sekitar. Dan itu buat pendaki. Tuh kan, tembus kan? Ada. Tuh, tembus. Begitu nono. Feeling aku sih, tadi kalau kita lewat bawah tuh bisa langsung tembus jembatan. Cuman ini tuh kayak diputerin dia naik bukit gitu loh. Karena ada jalur tadi, cuman kecil, jalur kayak ke sawah gitu. Nyesel, nggak apa-apa. Suara aliran airnya kenceng banget. Jadi aku ngomongnya harus lebih kenceng juga biar kalian denger. Padahal tenggorokannya lagi sakit ya. Ya, gimana kesan dan pesannya? Masya Allah, subhanallah. Bener-bener 2 hari langsung 2 gunung. Oke. Nah, ini tuh cahayanya udah mulai nih, cahaya matahari. Terus treknya kayak masuk gitu. Nah, setauku tuh juga ini tahu, nanti pos 1 ke 2 tuh kayak masuk hutan gitu. Kayak hutan yang tertutup. Makanya aku waktu lihat video orang tuh kan ada tanya tuh, rekomendasi nggak bos hiking? Ya mungkin dia nggak jawab gitu karena kalau kayak orang yang pemula nggak rekomen ya. Mungkin ketakutan kalau di hutannya. Seingatku ya, nggak tahu kayaknya gunung ini apa gunung lain. Jadi mari kita lihat nanti. Ini aku bener-bener berusaha sekuat tenaga karena udah kayak suara mau habis gitu loh. Berakhir tuh lumayan nih. Jadi kalian nggak perlu bawa banyak minum. Oh ya, sumber air terakhir. Acos sih, jalannya becek banget. Tuh, bekas jalur motor. Perbedaannya kemarin aku trekking bener-bener buru-buru parah karena ada nyamuk dan sekarang nggak ada. Alhamdulillah, bener-bener kayak enak banget. Jalan ke base camp deket, gak ada nyamuk. Cuman ya minusnya kita kejar waktu banget yang ini. Karena ini hari Sabtu kan, malam minggu, dan pastinya nanti juga banyak pendaki yang naik. Paling siang ya orang-orang. Tuh, jalan kayak gini terus, melipir. Fok di belakang tuh. Kita melipir hutan ya. Depan tuh kayaknya tanjakan deh. Kanan aja dah. Itu tetep. Kayaknya ini tuh emang jalur motor. Yang kanan. Bedanya yang kiri lebih nanjak. Tapi sama aja. Treknya sama kan? Tembus. Becek. Gak ada ojek, becek. Lumayan ngos-ngosan. Setelah tanjakan, turunan lagi. Ini kalau trekking siang bakal ngap banget sih, karena panas. Jadi kalau buat trekking malam cocok ini. Cuman kalian kalau trekking malam, tadinya mau trekking kayak subuh gitu kan, tapi yang icon uniknya tuh itu aliran air, jadi nggak bakal kelihatan. Jadi kita mutusin juga buat trekking agak cerahan. Makanya tadi sunrise-nya waktu kita di penginapan. Tuh, pinusan. Itu ada apa? Pos? Rumah. Tuh di dalam hutan kayak ada rumah-rumah gitu. Tuh. Pelang nih, jalur lewat penyeberangan sungai atau lewat jembatan bambu Puncak Kencur. Kayaknya kita ambil hutan nggak sih? Ini kayaknya warung deh. Lanjut jalan. Warnanya bener-bener syahdu banget. Enak, parah. Buat ngecil nih, trekking bareng keluarga. Bareng ayang. Tapi nggak boleh diriin tenda di sini. Ada larangannya. Tuh. Sana tuh. Nah, ini kayak ada warung gitu. Kita lihat ya.
Misi ya warung nih, ada gelas tuh. Lanjut. Tuh, Bukit Cendono. Oh, ada ini petunjuk. Tulisan juga arah balik ke base camp Bukit Cendono. Nih, masuk kayak gini. Asli woy, bener-bener syahdu banget, enak. Bakalan ada tanjakan gak sih? Kayaknya ada tipis-tipis. Oh, itu jembatan ya? Itu tuh. Kayaknya tadi yang dimaksud tuh jembatan bawah nih. Tuh. Tuh. Let's go. Lanjut perjalanannya. Tuh. Udah berapa ini? Udah sekilo kita jalan. Ya, hari weekend. Ini ada petunjuk, itu warung bukan pos. Ke bawah. Ya, weekend tapi warung-warungnya belum pada buka. Mungkin belum banyak orang tahu, tapi setahuku udah ramai di TikTok. Lanjut, kaki udah kerasa. Coba kalau kita kemarin belum ke Watu Jengger pasti masih kayak ngos-ngosan, terus kakinya masih enteng. Tapi ini kayak udah berasa, kemarin sempat bengkak di sini aku lihat. Sekarang mendirikan camp. Tuh, stop, bukan jalur trail. Nih, Bukit Cendono turun. Uhuy. Wow, kita ngelewatin sungai. Wow, 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 oh my god. Wow, jembatan kayu. Parah, bagus banget. Tuh, ih, cahayanya nih cakep. Aliran airnya yang di sini makin deras, kayak berombak-ombak. Kalau tadi kan tenang ya. Treknya bebatuan. Tuh, kayaknya ini petunjuk arahan ke jalur. Wow. Wow, wow. Kayaknya ini tuh kita bakalan nyebrang. Jadi kita bakal nginjek bebatuan. So ya, langsung let's go. Karena kayaknya itu tuh, ada petunjuk di sebelah seberangnya. Dilarang membuang sampah atau BAB. Tuh. Ini kayaknya harus lepas sepatu deh. Karena yang terakhir di sini tuh udah gak ada pijekan. Tuh, harus naik di ini yang batu gede nih, dari sini ke sini kayaknya. Coba lihat. Hati-hati banget nih. Kayak gini. Wih. Lihat sini nih. Wow. Wow, keren banget. Insya Allah. Wow. Dari sini kita tadi. Bener ya, harus hati-hati banget karena takutnya licin. Tuh, melipir. Kayaknya harus lepas sepatu deh. Gokil, ini bebatuannya ditahan pakai besi-besi. Bismillah ya, semoga ini aman. Tuh. Wow. Wow. Kita motong jalur lewat atas karena biar nggak lepas sepatu. Jadinya ini kayaknya muter deh. Tuh. Tapi dari sini tuh nggak bisa, jadi kalian harus coba turun baru naik. Kita cek ya, apakah bisa. Tapi sama aja tahu, itu batunya besar. Aduh, bingung. Ini kalau lagi musim kemarau kalian bisa nyebrang tanpa harus lepas sepatu. Kalau nggak gitu kalian harus gendong-gendongan sama teman kalian. Tapi ini kalau kita nekat nggak bakal tetap bisa. Tuh, nggak bisa ini. Jadi kita harus merelakan lepas sepatu buat nyebrang. Aku balik turun lagi karena ternyata emang nggak bisa nih. Aduh, kita bakal nyebrang. Cuman ini sih batu-batu yang paling rendah dan ujungnya udah tinggal dikit. Yang lain pada dalam-dalam. Let's go. Turun.
Muti lagi nyari jalan. Gak bisa. Ini aku lepas. Wah. Wow. 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 Sebelah sini dah. Bakalan aku lempar ke sana deh biar aman. Lempar saja. Oh my god. Tunggu, bentar. Nih, beneran sederek itu guys. Tadi aku ngelot ini aja udah hampir, apa namanya, keseret. Dan mau nyoba lagi buat ngelangkap. Gua lempar sepatu ya. Ini mau lemparin dong. Tolong. Harus tahu sepatunya si Dinda hanyut. Jadi ini aku kayaknya kita nggak bakalan bisa naik. Tuh, ini coba aku lihat nggak nyangkut. Dan aliran sungainya tuh ke bawah. Kayaknya kita batal deh kok. Aduh, tadi aku udah lempar sekuat tenaga padahal. Cuman sepatunya catch, jadinya nggak ini. Jadi aku harus ngambil sepatuku dulu. Tuh dia. Masa dengan mudahnya dia bilang nggak apa-apa, gue yang ganti anjay. Ternyata bisa trekking jembatan tadi. Jadi kalau lewat jembatan tuh nggak nyebrangin aliran air. Daki tiba-tiba muncul dari sini. Astaga, tahu gitu kita ngambil yang jembatan. Maafin. Emang belum rezeki guys. Bisa-bisanya tadi sempat nyangkut. Kita tadi ada yang satu di sini. Selamat itu. Padahal aku ngajakin si Dinda balik, kayak ya udah kita nggak usah maksain nih. Ya udah kita kapan-kapan aja ke sini bisa. Cuman dia mau lihat treknya dulu. Kalau ekstrim kita balik. Tapi kalau masih bisa nggak pakai sepatu, apa nanti ketemu pendaki yang bawa sendal, kita pakai. Nanti kita ganti. Astaga, ini ada tulisannya jalur jembatan. Ih, kenapa sih? Aku nggak bakalan ekspektasi sejauh itu karena nggak tahu kalau buatannya ternyata nggak bisa nyebrang. Soalnya tadi kalau sepatunya nggak dilempar, susah nyebrangnya karena aliran airnya tuh deras banget. Jadi buat kalian yang mau kesini nih, lewat aja jembatan. Nah, nanti tembusnya sini. Kalau aliran air naik sini. Di sini ada pelarangan Putu Kencur. Jadi di sini tuh bukan diarahin ke Bukit Cendono. Makanya tadi aku sama Dinda ambil jalur kiri kan. Karena yang sebelah kanan tuh Putu Kencur. Terus baru nggak juga. Putu Kencur kan emang harus ngelewatin Bukit Cendono. Jadi harusnya bisa. Ya aku kirain langsung tembus Putu Kencur. Katanya sepatunya Dinda tuh nge-trip. Karena aku langsung shock gitu loh, mereknya Laser. Nanti ya kita diskusikan bareng-bareng. Karena hilang satu. Astaga. Pas satu. Tuh. Tinggal pas satu. Lumayan bikin bingung. Tapi ada arah panah nih. Mana ya tadi? Tuh. Putihnya ke sini. Tuh. Dinda kayaknya kanan deh. Kanan. Ini ada palangan putih. Tuh ada warga lokal. Aduh. Bener-bener ya kita coba tanya bapaknya. Apakah bapaknya ada sendal? Lumayan sih. Gila jadi nggak enak aku. Oke, jadi ternyata lewat kanan guys. Bapak, bawa sandal nggak?
Bapaknya bawa sandal nggak? Nggak apa-apa. Oh. Sepatunya hanyut, Pak. Iya. Wah, ya kan lewat jembatan saja. Iya, kita nggak tahu. Kirain harus lurus. Astaga. Aneh gini kan, Pak? Panas semua. Tapi estimasinya sama apa lebih jauh yang batu? Sama yang jembatan? Sama aja tuh. Sama aja. Oh. Ya Allah. Dinda sepatunya hilang tapi masih bisa ketawa-ketawa kalau aku udah nggak mood pengen turun asli. Trek menuju pos 2-nya, dia landai tanah. Habis ini ada pendaki yang turun ya. Asli aku jadi nggak enak gitu loh sama Dinda. Karena masa dia nggak pakai sepatu sih. Terus nanti pasti banyak banget yang hujat. Kak kenapa sepatunya nggak dikasih ke temennya? Terus kak kenapa kak tetap nekat kan bisa turun safety gitu. Karena aku udah bilang ke Dinda dia nggak mau. Tuh, katanya dia ngeliat jalurnya kayak gimana, jalurnya kayak gini, ini bisa kalau nggak pakai sepatu, cuman bakalan tetap kena hujat aku. Iya, apaan? Dia anjir. Pokoknya kalau misalkan udah kayak batu-batu, kayak di bawah tadi tuh, nah, udah. Kalau nggak gitu kita beli sandal deh turun. Yang penting apa namanya? Pelan-pelan. Astaga. Ih, dipisah. Jalannya udah nanjak banget. Terus lewatin anak tangga. Dinda kayak orang akam sih, nggak pakai sandal, sepatu. Masih mending ya sandal. Ini nggak pakai apa-apa. Tuh, trek anak tangga. Naik ke atas. Akam sih. Kenapa? Ada turun gitu. Ada apa? Ya ini kita. Ini ada petunjuk Bukit Cendana. Iya jalanannya well, buat nggak pakai sandal, cuman bakal tetap kena hujat. Ngerti gak sih? Trek malam aja udah dihujat. Ya guys. Apalagi nih safety. Kalian kalau hujat muti ya, jangan, aku marah. Ini bukan salahnya dia, karena itu mau Nggak salah aku, kan aku ngelemparnya nggak. Tadi tuh udah kena tuh, udah di, ya nggak kena air, cuman minusnya tuh nyangkut di pohon. Nah terus pohonnya bikin jatuh ke air. Nanti aku tunjukin video yang Dinda record. Tapi tadi kamu record sampai habis? habis ya. Tapi Bener-bener sampai jatuh? sampai jatuh, tapi pas udah jatuhnya gini-gini loh. Coba lihat. Gimana ya? Bisa-bisanya tadi sempat di record waktu lempar. Soalnya kan aku nge-record pas kamu mulai lempar itu. Apa mungkin cara lemparku dari bawah ya? Harusnya dari atas. Tapi ya udah. Biar kenceng Kayak emang tenaganya. bisa dikasih. Coba lihat. Nah ini nih. Ya ini. Tuh. Belum. Oh, belum. Nah itu tuh dah. Kamu ngasih ke aku. Bentar. Suarain. Nah. Keseret. Saya mau nyoba lagi buat melangkah. Lempar sepatu ya. Ini mau ngelemparin, lemparin dong. Tolong. Nah harusnya aku dari atas. Kamu ngejar dong. Oh tadi tuh kayak ke atas gitu loh, terlalu ke atas. Jadinya bukan ke sana, tapi ke atas. Tuh, ngejar dia guys. Mana ini? Enggak. Udah anyut. Tuh. Udah enggak ada. Bentuk siwur, aku so liking. Aku nge-live. Cuma kelihatan belakang warung kayak apa sih? Bambu-bambu. Yang itu tuh yang kamu. Aku lihat live-nya kamu pokoknya udah mau maghrib kan? Ya, tapi masih cerah. Nah, cuma kelihatan itu, mereka udah tahu itu di Putuk Siwur. Langsung disamperin besoknya. Tapi si cowoknya bilang gini, katanya ajakin temennya malam. Cuman temennya masih ada apa ya? Pokoknya dia trekking tuh subuh. Gila sih. Orang-orang daerah sini keren-keren banget. Apresiasi. Karena mungkin juga kasihan kan lihat aku trekking sendiri. Soalnya aku bilang nggak ada pendaki yang naik udahan. Ini treknya masih aman buat Dinda. Yang anak alam ini. Terlalu alam ini.
Dia bisa-bisanya masih semangat tahu. Aku yang lemes jadinya ini. Nanti kita istirahat di pos 2 karena tadi belum minum sama sekali. Ngap banget. Soalnya dari bawah tuh belum istirahat sama sekali. Terus cuacanya juga panas. Ya lumayan udah. Kalau tadi kan sejuk sambil minum. Dari tadi tuh dia merasa sangat amat bersalah. Padahal mah gak apa-apa. Bukan saya dia guys. Ini adalah pengalaman yang sangat amat lucu dan ya bakal tetap merasa bersalah karena aku yang lempar. Kecuali kalau kamu yang lempar jatuh. Ya udah di situ aku kayak ya udah gitulah, ya udah gitu. Ini permasalahannya aku antara dapat omong sama orang juga. Enggak. Kecuali kalau kita pendaki biasa nih, kita nggak ngevlog. Bener. Oke guys, jadi ini kita lagi istirahat dulu. Ini sebenarnya masih ceria dia. Ke pos 2 ya kayaknya. Cuma kita nggak kuat kalau sampai harus nungguin ke pos 2. Jadi kita istirahat di sini. Tuh udah mulai panas. Dari tadi kita jadinya suasananya ngap. Putih dari tadi. Kebayang kalau trekking siang. Apa ngerasa bersalah banget, padahal nggak apa-apa. Iya mah. Bukan salahnya dia sepenuhnya ya, kalian jangan sampai kayak ngatain atau apa gitu, nggak minum. Atau di sini juga ada nyamuk, tuh kan nyamuk. Cuman nggak sebanyak kemarin. Dia aku suruh cari trek yang tanah-tanah aja. Ini udah mulai nanjak bebatuan, tuh. Guys ya, nge power bank karena baterai aku udah 50%-an. Ini treknya nanjak. Hah? Aku 16. Mau ini power bank? Ini nanjak nih. Lanjut. Tuh kayaknya pos kelihatan tanah lapang gitu loh. Terus ada palangan tuh. Semangat. Ya kayaknya pos. Ya. Dinda santuy banget parah. Cewek yang bener-bener cewek Jawa. Bukan. Arah Cendana. Tuh. Bukan pos 2. Apa itu ya? Ada 2 jalur, bisa situ, bisa sini. Tadi dari bawah. Tadi jam 7.35. Sampai juga di pos 2 Mudal. Nih. Tanahnya luas banget nih. Si Dinda masih. Nah, aku baru keingat. Biasanya kalau kalian naik gunung, ngecamp kan bawa sendal tuh. Nah, nanti coba kalau ada pendaki yang bawa carrier, kita tanyain. Siapa tahu dia bawa sendal. So, sekarang mau istirahat bentar. Tuh, nggak ada pendaki sama sekali. Tadi yang bapak-bapak udah duluan. Mereka TikTok juga. Nih. Tuh. Pos 2 Mudal. Ini nggak akan istirahat di pos 2 karena di sini banyak banget nyamuknya. So ya, lanjut jalan. Kenapa masuk air? Tuh, tanjakan atas tuh. Kayaknya udah ini deh terbuka hutan-hutan. Tuh kan, tanjakan. Treknya udah mulai tanjakan ke atas. Tapi masih well buat akam sih. So kami. Gimana? Sepatumu? Ini dah sayang. Ini ada sendal. Baru kita ngomongin tadi di trek kita sering nemuin sendal sepatu. Ini ada sendal. Punya orang paling dia kayak putus gitu waktu turun apa naik. Nih tanjakan. Anak tangga. Panas. Hutan-hutannya enak nih. Cuma panas banget. Cuaca di Jawa Timur tuh minus di angin. Kayak lagi di Jawa Tengah tuh ada angin sepoi-sepoi. Di sini bener-bener kalau panas ya udah panas. Tanjakan terus tuh. Tetap sih. Lihat peta ya. Tuh. Petanya tadi. Sampai pos 4. Enggak, Deng. Pos 3, terus camp 4. Astagfirullah. Pos 4? Pos 4? Oh iya. Nge-lag. Belum sarapan, guys. Kemarin aku di mana? Batu. Coba belang langsung. Ini bukain. Nah, tuh kok bisa ya? Gara-gara kita nggak pakai sunscreen. Aku biasanya pakai yang krim, cuman kemarin pikirnya kan trekkingnya
masih pagi banget. Terus aku cuma semprot-semprot aja. Berarti lebih manjuran yang krim daripada yang semprot-semprot tuh. Tapi lengket banget kalau pakai kayak gitu. Raya semprot aja kadang udah lengket. Jadi itunya adalah Kayak berminyak gitu loh. solusi lainnya adalah pakai sarung Tangan, bener. itu riwah. Aku bawa tapi nggak tahu di mana. Nanjak. Lih, treknya nanjak banget. Terus engap karena aku juga pakai baju hitam kan, menyerap keringat cahaya. Bau-baunya sih pos 3. Tapi padahal baru pos 2 nih di bawah tadi. Aku soalnya lihat di video orang deket pos 2 ke 3. Ada. Nanti mau istirahat dulu lah, minum-minum. Bukan. Pos 3 bukan. Landai doang. Kiwir. Ini kalau bawa carrier kerasa. Ngap banget. Aku gak rekomendasiin buat kalian trekking siang. Karena ini di jam 7.50 aja udah ngap. Panas. Pokoknya nanti nyampe puncak jam 9 lah ya maksimal. Sejaman lah di puncak. Terus turun. Foto-foto bentar. Ngerbangin drone. Tuh, treknya. Wih, Dinda sampai ngebungkuk-bungkuk tuh. Habis dari tanjakan, terus dapat yang landai itu rasanya enak banget. Aduh, tuh suara airnya kedengeran dari sini. Parah, mantep. Ini cocok banget buat kalian kalau mau solo hiking. Cuman ya itu kerasa pasti beban karena panas ya mungkin ya. Kalau segar pasti dia enak well. Tuh, handai treknya dan view-nya wow, cakep. Tuh, masih belum pos 3-nya. Ya, pendaki yang bawa carrier. Kak ngecamp ya? Kemarin. Bawa sandal nggak? Sandal? Nggak ada. Gak bawa sandal nggak? Gak bawa emang. Nggak ada. Iya, maaf ya. Ya, makasih ya. Cerah Kak. Kemarin agak gerimis dikit. Pos 3 jauh. Lumayan. Makasih ya Kak. Ya ternyata mereka nggak bawa sendal. Padahal mereka camping. Tapi hebat tau kalau camping sekarang jam 8 udah turun tuh. Biasanya aku paling jam 9, jam 10. Kemarin ditanggung jam 10. Tuh, treknya bambu-bambu landai. Tapi landai parah sih ini, enak. Udah mulai keluar hutan kayaknya depan. Ben loh, ada pendaki yang bilang nggak berani bilang kalau deket, masih jauh. Biasanya kan pada bilang, ya kalau udah deket depan kok, semangat dia gitu. Tapi ini kakaknya jujur. Mungkin karena kasihan ya kita bilang deket padahal masih jauh. Pandai. Tuh. Keringetannya kok bisa kayak gini ya? Aku nggak bisa tau. Ya udah keringet aja. Tuh kan keringet aku dia sampai bentol-bentol gitu loh. Sebenarnya enggak kalau kita cukup tidur waktu turun record. Cuman ya paling beberapa, nggak sesemangat kita berangkat. Ini treknya nanjak banget, kerasa. Di sini nggak ada angin sama sekali. Gerah, engap, baju hitam, gokil. Tuh, masih aman, Akam sih. Padahal kemarin setelah kakinya dia bentol. Kita udah jalan 3,2 km. Sekitar 30 menitan lah dari pos 2 sampai juga di pos 3. Setelah tanjakan, landai, tanjakan, ngap. Mau istirahat sambil minum, makan karena perutnya udah keloncongan. Tadi nggak jadi sarapan. Kebayang kalau kita jadi sarapan, naiknya jam berapa itu dan pas 3 km. Di sini cuma buat stay doang, nggak ada shelter. Ya, Rasanya karena nanjak. 30 menit. Istirahat bentar, nyemil sambil minum. Udah sampai di pos 3. Panas.
Tapi aku cakep nggak sih pakai SG4 tuh? Cocok kok aku lihat. Warnanya hitam. Kenapa kalau pakai warna hitam memang cerah? Cocok karena aku rasa anehnya tuh karena aku sering pakai topi, terus kayak naik gunung nggak pakai topi tuh kayak lagi main berasanya. Istirahat dulu. Karena ciri khasnya pendaki-pendaki kan pakai topi biar nggak begitu panas. Tapi ternyata aku cocok. Kita nggak sempat sarapan. Next time lah Wow. pakai gini-gini lagi. Jadi nggak pakai topi. Paling kalau trekking doang sih. Karena kalau SG4 dibawa ke atas ngelipat pasti kadang beberapa lungset. Tapi ada cara ngelipat biar nggak lungset. Makam sih. Itu keringetan dia udahan. Sampai jilbabnya basah. Udah ada di pos 3 ya. Ya. Kita mau istirahat agak.